Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana jika pada tahun 2029, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden perempuan yang tidak hanya berjanji, tetapi siap membongkar korupsi sampai ke baut-baut kekuasaan? Bagaimana jika nama yang selama ini akrab di lingkar elit politik, justru menjadi sosok yang paling ditakuti oleh para koruptor? Inilah narasi yang kini mengguncang panggung politik nasional. Puan Maharani dan jalan menuju Istana Presiden 2029, akhir tahun 2028 menjadi titik balik yang tak banyak disadari publik pada awalnya. Di tengah hiruk-pikuk isu ekonomi, konflik global, dan kejenuhan rakyat terhadap janji politik, sebuah pidato singkat justru menjadi pemantik gelombang besar. Pidato itu disampaikan bukan di panggung kampanye terbuka, melainkan di sebuah forum internal yang awalnya dianggap biasa. Namun satu kalimat di dalamnya mengubah segalanya. Negeri ini tidak kekurangan hukum. Negeri ini kekurangan keberanian untuk menegakkan hukum. Kalimat tersebut diucapkan oleh Puan Maharani dengan nada tenang, tanpa teriakan, tanpa emosi berlebihan. Justru karena ketenangan itulah, kalimat itu terdengar lebih mengancam daripada seruan perang. Media yang semula tidak terlalu menyorot acara tersebut, mulai mengulang potongan pidato itu. Analisis bermunculan. Pengamat politik membaca adanya pergeseran sikap. Puan tidak lagi berbicara sebagai pejabat partai atau tokoh legislatif, melainkan sebagai calon pemimpin nasional yang sedang mempersiapkan panggung sejarahnya. Isyarat semakin jelas ketika dalam pidato lanjutan, Puan secara terbuka menyebut bahwa korupsi telah menjalar hingga ke baut sistem negara, istilah yang kemudian viral dan memicu perdebatan luas. Baut yang dimaksud bukan hanya simbol, tetapi gambaran detail tentang bagaimana kebocoran negara terjadi bukan di puncak saja, melainkan di setiap sambungan kekuasaan. Di balik layar, pergerakan politik mulai terasa. Konsolidasi dilakukan secara senyap. Pertemuan tertutup digelar. Tokoh-tokoh senior mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Sebagian mendekat, sebagian menjaga jarak, dan sebagian lainnya mulai merasa terancam. Bagi publik, nama Puan Maharani selama ini identik dengan kekuasaan yang mapan. Namun justru dari posisi itulah muncul pertanyaan besar, apakah ia akan mempertahankan sistem lama atau menghancurkannya dari dalam? Pertanyaan itu terjawab perlahan ketika Puan mulai berbicara terbuka mengenai keberanian menindak siapapun yang bermain-main dengan uang negara. Tidak ada nama disebut, namun semua orang tahu, pesan itu bukan ditujukan kepada rakyat biasa. Media asing mulai melirik. Tajuk-tajuk internasional menyebut Indonesia tengah memasuki fase politik baru, di mana figur perempuan dengan akar kuat di sistem justru berpotensi menjadi reformis paling berbahaya bagi para pelaku korupsi. Di akar rumput, respons rakyat tidak kalah mengejutkan. Di media sosial, narasi harapan bercampur skeptisisme. Sebagian percaya, sebagian ragu. Namun satu hal pasti, nama Puan Maharani kembali menjadi pusat pembicaraan nasional. Tagar tentang kepemimpinan bersih mulai bermunculan. Video potongan pidato tersebar luas. Kalimat tentang baut kekuasaan menjadi simbol kemarahan publik terhadap praktik korupsi yang selama ini dianggap mustahil diberantas. Di saat yang sama, aroma perlawanan juga mulai tercium. Isu lama diungkit. Serangan personal disiapkan. Opini negatif perlahan dibangun. Semua itu menandakan satu hal, ancaman tersebut dianggap nyata oleh mereka yang selama ini merasa aman. Bab pertama dari kisah politik 2029 pun resmi dimulai. Bukan dengan deklarasi, bukan dengan baliho, melainkan dengan satu pernyataan tajam yang menggetarkan fondasi kekuasaan. Dan sejak saat itu, pertanyaan besar menggantung di benak bangsa.
Apakah Puan Maharani benar-benar akan menjadi presiden yang memberantas korupsi sampai ke baut terakhir? Ataukah ia akan diuji dan dihentikan sebelum sampai ke puncak kekuasaan? Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau lalu lintas yang lebih lengang, melainkan karena sebuah pengumuman yang sejak subuh telah bocor ke ruang-ruang redaksi media nasional. Sumber-sumber politik menyebutkan akan ada pernyataan penting dari Puan Maharani, pernyataan yang disebut-sebut akan menentukan arah politik Indonesia menuju 2029. Ketika akhirnya Puan muncul di podium, tidak ada atribut berlebihan, tidak ada sorak-sorai yang diatur. Ia berdiri dengan setelan sederhana, wajah tenang, seolah menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan dicatat sejarah. Hari ini saya tidak berbicara sebagai elit, ucapnya membuka pernyataan. Saya berbicara sebagai warga negara yang muak melihat negaranya dikhianati. Kalimat itu langsung menghantam ruang publik. Dalam hitungan menit, siaran langsung pernyataan tersebut menembus jutaan layar ponsel. Tidak ada basa-basi. Tidak ada kalimat aman. Puan Maharani secara resmi menyatakan kesiapannya maju sebagai Presiden Republik Indonesia 2029. Namun deklarasi itu bukanlah inti dari keguncangan nasional hari itu. Yang membuat suasana berubah mencekam adalah ketika Puan melanjutkan dengan sebuah janji politik yang belum pernah diucapkan sekeras itu oleh figur sekelas dirinya. Jika rakyat memberi mandat, saya tidak hanya akan mengejar koruptor besar. Saya akan membongkar korupsi sampai ke baut-baut kekuasaan. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang aman. Kata baut kembali diucapkan. Kali ini bukan sebagai metafora ringan, melainkan sebagai ancaman terbuka terhadap sistem yang selama puluhan tahun berdiri di atas kompromi dan pembiaran. Beberapa kamera menangkap ekspresi para tokoh di barisan depan. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang menunduk, dan ada pula yang wajahnya menegang. Pernyataan itu jelas bukan sekadar strategi kampanye. Terlalu berisiko. Terlalu frontal. Para analis politik langsung bereaksi. Di berbagai stasiun televisi, diskusi panas meledak. Ada yang menyebut ini sebagai keberanian, ada pula yang menilai sebagai bunuh diri politik. Dia tahu betul apa yang dia ucapkan, ujar seorang pengamat senior. Kalau ini hanya retorika, risikonya terlalu besar. Tapi kalau ini nyata, maka banyak orang akan ketakutan. Tak sampai 1 jam setelah deklarasi itu, reaksi mulai berdatangan. Di media sosial, dukungan membanjir dari kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, hingga aktivis anti korupsi. Mereka menyebut pernyataan Puan sebagai angin segar di tengah kelelahan publik terhadap drama politik tanpa hasil. Namun bersamaan dengan itu, gelombang perlawanan pun bergerak. Isu lama kembali dimunculkan. Tuduhan-tuduhan dilontarkan secara sistematis. Beberapa akun anonim yang selama ini tidur mendadak aktif, menyebarkan narasi bahwa janji tersebut mustahil direalisasikan. Di balik layar, suhu politik memanas. Sumber internal menyebutkan adanya pertemuan darurat di kalangan elit tertentu. Nama Puan mulai disebut bukan lagi sebagai kandidat, tetapi sebagai ancaman langsung terhadap kenyamanan banyak pihak. Puan sendiri tampak tidak terganggu. Dalam sesi tanya-jawab terbatas, ia justru menegaskan kembali sikapnya. Kalau karena janji ini saya diserang, itu wajar. Tapi kalau karena janji ini saya ditakuti, itu berarti masalahnya memang ada. Kalimat itu kembali viral. Hari itu, Indonesia menyadari satu hal penting. Kontestasi 2029 tidak akan berjalan biasa-biasa saja. Ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan pertarungan antara keberanian dan ketakutan, antara perubahan dan status quo.
Hari-hari setelah deklarasi itu menjadi periode paling riuh dalam lanskap politik nasional. Indonesia seolah terbelah menjadi dua arus besar, mereka yang berharap pada perubahan dan mereka yang takut perubahan itu benar-benar terjadi. Nama Puan Maharani tak pernah turun dari tajuk utama media, baik nasional maupun internasional. Di jalanan, kampus-kampus, dan ruang digital, diskusi tentang keberanian memberantas korupsi menggema. Mahasiswa kembali menggelar mimbar bebas. Spanduk bertuliskan, bersihkan negeri ini dari dalam, dan tak ada jabatan yang kebal hukum bermunculan. Aktivis anti korupsi yang selama ini skeptis mulai membuka ruang dialog, meski tetap dengan kewaspadaan tinggi. Dukungan datang dari arah yang tak terduga. Beberapa tokoh masyarakat yang selama ini memilih diam, kini mulai bersuara. Mereka menilai janji Puan sebagai taruhan politik paling berani dalam 2 dekade terakhir. Bukan karena janji itu pasti berhasil, tetapi karena risikonya terlalu besar untuk sekadar pencitraan. Namun di balik euforia itu, arus gelap mulai bergerak. Serangan pertama tidak datang dalam bentuk bantahan langsung. Ia datang perlahan, rapi, dan terkoordinasi. Opini-opini bernada sinis bermunculan di berbagai media. Narasi bahwa pemberantasan korupsi ekstrim akan merusak stabilitas ekonomi mulai digoreng. Pasar disebut akan goyah, investasi diklaim akan lari, dan negara diperingatkan akan masuk masa ketidakpastian. Tak berhenti di situ, serangan personal pun dimulai. Potongan peristiwa lama diangkat kembali. Narasi lama yang sempat tenggelam dihidupkan ulang. Tujuannya satu, menggeser fokus publik dari substansi ke kontroversi. Beberapa analis menyebut pola ini bukan hal baru. Ini strategi klasik, ujar seorang pengamat media. Ketika pesan terlalu berbahaya, maka pembawanya harus dilemahkan. Di ruang-ruang tertutup, tekanan semakin terasa. Sumber internal menyebutkan adanya upaya membangun koalisi senyap untuk menghadang langkah Puan sebelum ia semakin kuat. Bukan di arena terbuka, melainkan lewat jalur hukum, opini publik, dan manuver elit. Puan Maharani merespons semua itu dengan sikap yang justru membuat situasi makin panas. Ia menolak mundur 1 langkah pun. Dalam beberapa kesempatan terbatas, ia kembali menegaskan bahwa serangan yang datang justru memperkuat keyakinannya. Kalau niat ini salah, tentu tidak akan ada yang merasa terancam, ucapnya singkat kepada awak media. Pernyataan itu menyebar cepat. Banyak yang menilai, Puan telah memilih jalur konfrontasi moral, bukan kompromi politik. Sebuah pilihan yang jarang diambil oleh figur yang lahir dan besar di pusat kekuasaan. Sementara itu, di akar rumput, kepercayaan publik tumbuh beriringan dengan kecemasan. Sebagian rakyat bertanya-tanya, sampai sejauh mana janji ini bisa diwujudkan tanpa memicu guncangan besar? Namun bagi sebagian lainnya, ketakutan itu justru dianggap sebagai harga yang harus dibayar. Negeri ini terlalu lama tenang di atas kebusukan, tulis seorang warganet yang viral. Kalau harus berguncang sebentar demi bersih, kami siap. Menjelang akhir babak ini, satu hal menjadi jelas. Pertarungan 2029 bukan lagi sekadar soal elektabilitas. Ini telah berubah menjadi pertarungan narasi antara keberanian melawan sistem dan upaya mempertahankan kenyamanan lama. Elit politik mulai berhitung ulang. Beberapa yang semula netral, kini dipaksa memilih posisi. Diam pun dianggap sebagai sikap. Dan setiap sikap memiliki konsekuensi. Bab ketiga ditutup dengan atmosfer yang semakin menyesakan. Dukungan terus mengalir, tetapi bayang-bayang perlawanan juga semakin nyata. Seolah-olah seluruh negeri sedang menahan napas, menunggu satu hal, apakah gelombang ini akan memuncak menjadi kemenangan,
atau justru dihantam balik oleh kekuatan yang selama ini tersembunyi? Tanggal itu akhirnya tiba. Hari pemungutan suara pemilu 2029 tercatat sebagai salah satu hari paling menegangkan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sejak dini hari, antrean pemilih sudah mengular di berbagai daerah. Wajah-wajah lelah, penuh harap, bercampur kecemasan tampak di balik bilik suara. Ini bukan sekadar pemilihan presiden, ini adalah referendum diam-diam tentang masa depan sistem kekuasaan negeri ini. Di TPS-TPS kecil hingga pusat kota, partisipasi pemilih melonjak tajam. Data sementara menunjukkan angka kehadiran tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Pengamat menilai, meningkatnya partisipasi bukan semata karena popularitas kandidat, melainkan karena rakyat merasa suaranya kali ini benar-benar menentukan arah perubahan. Nama Puan Maharani menjadi pembicaraan di hampir setiap sudut. Ada yang menyebutnya simbol harapan, ada pula yang menganggapnya risiko besar. Namun semua sepakat, tidak ada kandidat lain yang memicu emosi sebesar itu. Di markas pemenangan, suasana dijaga tetap hening. Tidak ada euforia berlebihan. Tim inti memilih menunggu dengan disiplin. Puan sendiri memilih berada di rumah pribadinya, ditemani keluarga dan beberapa orang kepercayaan. Ia menolak tampil di hadapan kamera sepanjang hari. Biarkan rakyat yang bicara hari ini, ucapnya singkat kepada tim. Sementara itu, di sisi lain panggung politik, ketegangan terasa lebih pekat. Beberapa elit yang selama ini menentang secara diam-diam terlihat gelisah. Mereka menyadari, jika hasil pemilu berpihak pada Puan, maka tidak ada lagi ruang aman untuk bermain dua kaki. Menjelang malam, hasil hitung cepat mulai bermunculan. Angka demi angka ditayangkan di layar televisi nasional. Selisih suara terlihat tipis di awal, membuat suasana semakin menegangkan. Media menyebutnya sebagai jam-jam paling sunyi namun paling bising. Lalu grafik mulai bergerak. Perlahan namun konsisten, nama Puan Maharani unggul. Tidak mencolok, tetapi stabil. Pengamat politik mulai saling bertukar pandang. Ini bukan kemenangan telak, tetapi cukup untuk menunjukkan satu hal. Narasi keberanian ternyata lebih kuat daripada ketakutan yang disebar. Di media sosial, respons publik meledak. Ada yang menangis haru, ada yang memilih diam. Namun satu emosi menyatukan semuanya, kesadaran bahwa Indonesia sedang memasuki fase baru yang tidak bisa dibatalkan. Ketika KPU akhirnya mengumumkan hasil resmi, suasana nasional seolah berhenti sejenak. Puan Maharani dinyatakan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2029-2034. Tidak ada pesta besar. Tidak ada konfu berlebihan. Justru kesunyian yang terasa. Kesunyian dari mereka yang paham, kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang jauh lebih berat. Dalam pidato kemenangannya, Puan tampil sederhana. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa menghujam. Kemenangan ini bukan milik saya, ujarnya. Ini adalah mandat rakyat untuk membersihkan negeri ini, apapun risikonya. Ia berhenti sejenak, menatap kamera, seolah berbicara langsung kepada mereka yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan. Dan saya tidak akan lari dari mandat itu. Pidato itu segera dianalisis dari berbagai sudut. Sebagian menyebutnya berani. Sebagian lain menyebutnya peringatan keras. Di ruang-ruang tertutup, reaksi mulai muncul. Beberapa elit memilih merapat. Beberapa lainnya mulai menyusun strategi bertahan. Para pelaku korupsi kelas kakap yang selama ini merasa aman, kini mulai menghitung ulang langkah mereka. Perubahan kekuasaan kali ini terasa berbeda. Terlalu sunyi. Terlalu fokus.
terlalu berbahaya. Bab keempat pun berakhir dengan satu kesimpulan besar. Kekuasaan telah berpindah tangan, tetapi pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai setelah pelantikan. Karena janji memberantas korupsi hingga ke baut-baut sistem tidak bisa ditepati dengan kata-kata. Ia hanya bisa dibuktikan dengan tindakan, dan tindakan selalu melahirkan musuh. Di bab berikutnya, Indonesia akan menyaksikan apakah Presiden Puan Maharani benar-benar akan menepati janjinya, atau justru diuji oleh kekuatan yang selama ini tak pernah tersentuh hukum. Pelantikan Presiden Puan Maharani berlangsung hikmat, tanpa euforia berlebihan. Namun di balik prosesi kenegaraan yang rapi, sebuah mesin besar telah disiapkan untuk bergerak. Banyak pihak mengira 100 hari pertama akan diisi dengan konsolidasi politik dan kompromi. Mereka keliru. Hari pertama menjabat, Puan memanggil jajaran inti penegak hukum ke istana. Rapat itu singkat, tertutup, dan tanpa siaran pers. Tidak ada foto bersama. Tidak ada pernyataan aman. Yang ada hanya satu arahan tegas. Tidak ada lagi wilayah abu-abu dalam penegakan hukum. Kalau kalian ragu, berhenti sekarang, ujar Puan menurut sumber yang hadir. Kalau kalian berani, negara akan berdiri di belakang kalian. Sejak hari itu, pola lama berubah. Berkas-berkas lama yang bertahun-tahun tersimpan di lemari arsip kembali dibuka. Audit lintas kementerian dilakukan serentak. Jalur uang ditelusuri ulang. Baut-baut sistem yang selama ini dianggap terlalu kecil untuk diperhatikan, justru menjadi titik masuk operasi besar-besaran. Minggu pertama, publik dikejutkan oleh pemanggilan pejabat tingkat menengah dari sektor strategis. Minggu kedua, giliran pengusaha besar yang selama ini hanya disebut di balik layar. Minggu ketiga, nama-nama yang dulu dianggap terlalu besar untuk disentuh mulai muncul di ruang pemeriksaan. Tidak ada pernyataan bombastis dari Presiden. Ia memilih membiarkan fakta berbicara. Setiap penetapan tersangka diumumkan singkat, kering, dan berbasis dokumen. Justru kesunyian itu yang membuat banyak pihak ketakutan. Pasar sempat bergejolak. Beberapa elit ekonomi mengeluh. Narasi bahwa pemerintahan baru terlalu agresif mulai disebar. Namun data menunjukkan hal lain, kebocoran anggaran mulai menurun, proyek-proyek bermasalah dihentikan, dan kepercayaan publik terhadap negara perlahan naik. Tekanan politik pun meningkat. Di parlemen, suara-suara kritis mulai menyerang kebijakan anti korupsi yang dianggap mengganggu stabilitas. Isu hak asasi, prosedur hukum, dan potensi kriminalisasi mulai diangkat. Namun setiap tudingan dibalas dengan dokumen, audit, dan proses hukum terbuka. Dalam satu pernyataan singkat, Puan menegaskan sikapnya. Saya tidak anti kritik, tapi saya anti korupsi. Jangan tukar yang satu dengan yang lain. Pernyataan itu kembali viral. Di balik layar, ancaman mulai terasa lebih nyata. Upaya pelemahan lembaga penegak hukum muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang halus, ada yang terang-terangan. Namun Presiden memilih jalur yang sama, menguatkan institusi, bukan mengganti orang demi kepentingan politik. Beberapa pejabat yang terbukti ragu-ragu dicopot tanpa drama. Sebagian lainnya memilih mundur. Bagi Puan, pembersihan bukan soal balas dendam, melainkan menyusun ulang fondasi negara. Di akar rumput, persepsi publik berubah drastis. Rakyat mulai percaya bahwa hukum tidak lagi sekadar slogan. Media asing menurunkan laporan khusus, menyebut Indonesia sedang menjalani fase pengetatan paling berani dalam sejarah modernnya. Namun di akhir 100 hari pertama, satu hal menjadi jelas. Semakin dalam pembersihan dilakukan, semakin besar perlawanan yang akan datang.
Jaringan yang terganggu tidak tinggal diam. Mereka mulai mencari cara untuk menghentikan laju ini, bukan lewat hukum, tetapi lewat kekacauan. Dalam rapat kabinet tertutup, Puan menyampaikan kalimat yang kemudian bocor ke publik dan menjadi simbol era ini. Lebih baik negara ini diguncang sebentar daripada busuk selamanya. Kalimat itu bukan retorika. Itu peringatan. Bab kelima ditutup dengan atmosfer yang semakin mencekam. Mesin pembersih telah menyala. Tidak ada jalan mundur. 100 hari pertama membuktikan niat. Hari-hari berikutnya akan menguji keberanian. Karena ketika korupsi mulai benar-benar dibongkar hingga ke baut-bautnya, yang runtuh bukan hanya pelaku, tetapi juga perlindungan yang selama ini menopang mereka. Di bab berikutnya, perlawanan akan naik level. Ancaman tidak lagi samar. Dan Presiden Puan Maharani akan menghadapi ujian terberat, mempertahankan arah ketika badai mulai benar-benar datang. Memasuki bulan keempat pemerintahan Presiden Puan Maharani, suasana nasional berubah drastis. Jika pada 100 hari pertama publik disuguhi deretan langkah tegas dan data hukum yang dingin, maka pada fase ini emosi mulai mengambil alih panggung. Negara tidak lagi sekadar menyaksikan penegakan hukum, tetapi merasakan guncangannya secara langsung. Demonstrasi mulai bermunculan di berbagai kota. Sebagian murni menyuarakan aspirasi, namun sebagian lainnya bergerak dengan pola yang rapi dan terkoordinasi. Narasi yang dibangun seragam, pemerintahan baru dianggap terlalu keras, terlalu cepat, dan terlalu berisiko bagi stabilitas nasional. Isu ekonomi digoreng tanpa henti. Nilai tukar dijadikan alat tekanan. Proyek strategis yang dihentikan karena bermasalah justru dipelintir sebagai kegagalan pemerintah. Di ruang digital, perang opini berlangsung brutal. Akun anonim bermunculan, menyebarkan keraguan dan ketakutan. Namun bagi mereka yang berada di pusat kekuasaan, ini bukan kejutan. Sumber internal menyebutkan bahwa Presiden Puan telah memprediksi fase ini sejak awal. Dalam beberapa rapat tertutup, ia bahkan menyebutnya sebagai fase reaksi sistem. Menurutnya, ketika korupsi disentuh terlalu dalam, sistem yang selama ini hidup dari kebocoran akan bereaksi seperti organisme yang terancam mati. Ancaman tidak lagi bersifat simbolik. Beberapa pejabat penegak hukum menerima intimidasi. Keluarga mereka ikut diteror. Upaya kriminalisasi balik mulai dilancarkan. Gugatan hukum dilayangkan bukan untuk menang, melainkan untuk melelahkan. Di parlemen, tekanan semakin keras. Wacana pembentukan pansus mulai digaungkan. Istilah penyalahgunaan kekuasaan dipakai berulang-ulang. Bagi publik awam, batas antara kritik sah dan manuver politik mulai kabur. Dalam satu kesempatan langka, Presiden Puan akhirnya angkat bicara secara terbuka. Saya tahu tekanan ini berat, ucapnya dalam pernyataan resmi. Tapi saya ingin rakyat tahu, setiap ancaman yang datang hari ini adalah bukti bahwa kita berada di jalur yang benar. Pernyataan itu tidak menenangkan situasi. Justru sebaliknya, ia menjadi titik eskalasi. Di balik layar, konsolidasi kekuatan lama mulai terbaca lebih jelas. Beberapa tokoh yang selama ini bersaing satu sama lain, tiba-tiba terlihat berada dalam satu barisan. Bukan karena kesamaan visi, melainkan karena kepentingan bersama untuk menghentikan laju pembersihan. Media asing mulai menurunkan laporan bernada waspada. Mereka menyebut Indonesia tengah berada di persimpangan antara reformasi mendalam atau kekacauan politik. Investor menahan diri. Pasar bergerak fluktuatif. Semua mata tertuju pada satu pertanyaan. Apakah Presiden akan bertahan atau dipaksa melambat? Di tengah situasi itu,
Puan justru mengambil langkah yang dianggap nekat. Ia memperkuat perlindungan bagi lembaga penegak hukum dan membuka sebagian proses hukum ke publik. Transparansi dijadikan senjata, bukan kelemahan. Kalau sistem ini mau runtuh karena transparansi, ujar seorang staf senior menirukan pernyataan presiden, berarti sistem itu memang tidak layak dipertahankan. Namun tekanan terberat datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Beberapa figur politik yang semula mendukung mulai meminta penyesuaian arah. Mereka berbicara tentang kompromi, stabilitas, dan kepentingan jangka pendek. Bahasa yang terdengar rasional, namun syarat kepentingan. Puan menolak dengan cara yang dingin dan formal. Tidak ada konflik terbuka. Tidak ada drama. Mereka yang tidak siap dipersilakan menyingkir. Sikap itu membuat barisan pendukungnya menyusut, tetapi justru menguatkan garis komando. Pemerintahan ini tidak besar, tetapi solid. Menjelang akhir babak ini, satu insiden besar hampir mengubah segalanya. Sebuah bocoran dokumen internal beredar luas, memuat nama-nama yang disebut akan menjadi target operasi berikutnya. Kepanikan melanda. Beberapa tokoh mendadak menghilang dari publik. Ada yang keluar negeri, ada pula yang mendadak sakit. Istana tidak membantah, tidak pula mengonfirmasi. Diam yang berbicara. Bab ke-6 ditutup dengan atmosfer yang jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Ini bukan lagi soal janji politik, tetapi soal bertahan hidup, bagi sistem lama maupun bagi arah baru yang sedang dibangun. Indonesia berdiri di tepi jurang sejarah. Satu langkah ke depan berarti membersihkan negeri ini dengan risiko besar. Satu langkah mundur berarti kembali pada kebusukan yang sudah dikenal.